Salah satu fitur Golang yang powerful itu adalah gurutinnya, atau cara Golang nge-manage konkurensinya. Nah, pada bab kali ini, kita akan bahas sedikit mengenai gurutin di Golang. Sebelum kita bahas gurutin, baiknya kita pahami dulu konsep dari konkurensi. Jadi konkurensi adalah kemampuan untuk mengerjakan beberapa tugas sekaligus. Dan ini perlu, karena jelas lebih efisien. Karena kan setiap tugas yang dikerjakan, semisal ada suatu API yang dia perlu manggil database. Nah, pemanggilan database ini, itu kan ada delay-nya tuh. Nah, delay ini dapat dimanfaatkan untuk mengerjakan tugas lain. Jadi kayak mengeksploitasi pekerja dengan sangat maksimal gitu. Agar apa? Ya agar tugas-tugas kita lebih cepat selesai. Atau agar resource yang kita punya, baik CPU, RAM, atau lain-lain itu dapat terutilize dengan lebih baik. Jadi setidaknya kita harus memanfaatkan konkurensi ini dengan sangat baik. Lalu konkurensi di Golang, itu mekanismenya gimana sih? Nah, di Golang itu ada yang namanya gurutin. Kita bisa anggap satu gurutin itu sebagai satu pekerja. Dari satu pekerja tadi, dia bisa manggil pekerja-pekerja lain. Jadi pekerjanya bisa lebih dari satu. Dan gurutin itu sebutannya juga lightweight thread ya, karena dia merupakan virtual thread gitu yang di-manage sama schedulernya Go sendiri. Lalu, dia lightweight sehingga penggunaan memorinya sangat kecil. Ya mungkin kisaran 2 kilobyte untuk satu gurutin. Nah, ini contoh sederhananya untuk memanggil gurutin. Jadi kita perlu fungsi di contoh ini adalah hello. Lalu fungsi main nanti akan memanggil gurutin baru untuk manggil fungsi hello. Jadi saat kita menjalankan program, itu sudah ada satu gurutin. Dan satu gurutin tadi, dia akan nge-spawn gurutin baru. Jadi akan ada dua gurutin. Satu gurutinnya itu under gurutin yang main. Dan dia akan manggil fungsi hello. Contohnya seperti yang ada di layar ini. Nah, saat kita manggil gurutin, perlu adanya sinkronisasi. Kenapa? Karena secara konsep kayak gini. Kan di sini ada dua gurutin ya, gurutin main dan gurutin hello. Apabila kalian jalankan program ini, yang muncul hanyalah hello from main. Hello from gurutin nggak akan muncul. Kenapa? Karena gurutin main bisa jadi dia selesai duluan. Dia nggak akan nunggu gurutin hello ini untuk selesai. Gurutin main bisa aja mengakhiri prosesnya saat itu juga, dan gurutin hello itu juga akan ikut berakhir. Makanya perlu adanya sinkronisasi. Dan sinkronisasi ini tekniknya macam-macam. Yang paling populer adalah menggunakan wait group. Nah, jadi gurutin main itu perlu nunggu gurutin hello selesai dulu. Baru gurutin main boleh selesai. Ini dituangkan di codingan yang ini nih, wait ini. Kalau add ini, dia tandanya pengen nunggu satu gurutin. Baru nanti di gurutin hello, dia ngedanin. Tandanya dia kasih sinyal bahwa pekerjaannya udah selesai. Saat pekerjaannya udah selesai, di wait selesai, baru algorithm complete. Jadi itulah langkah untuk kita melakukan sinkronisasi terhadap gurutin. Oke, jadi sekian untuk pembahasan gurutin. Jadi pada kurs ini, nggak akan aku targetan pembahasan gurutin lebih dalam, karena ini materi yang agak advance, dan kita akan lebih fokuskan ke programming secara generalnya dulu. Baru ntar nextnya, mungkin di kelas yang lebih advance, kita akan bahas gurutin ini lebih detail lagi.